wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala ali nabiyina Muhammad. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, kisah kelanjutan dari kisah para nabi dari kitab Ibnu Katsir adalah mengenai cerita Nabi Yunus alaihissalam. Kisah yang sangat masyhur yang kita semua tahu, nabi yang ditelan ikan. Nah, Allah Subhanahu wa taala bercerita kepada kita ada di surat Yunus ayat 98, surat Al-Anbiya ayat 87 sampai 88, ada di surat As-Saffat juga ayat 139 sampai 148, ada di surat Al-Qalam ayat 48 sampai 50. Nah, tugasnya Nabi Yunus itu adalah mendakwahi kaum Nainawi namanya. Kaum Nainawi itu ada hidup di kota Mosul ya. Negara Irak sekarang, kota terbesar ketiga di Irak itu yaitu Mosul. Nah, ada di dalam situ kaum Nainawi itu. Nah, Nabi Yunus ini statusnya jelas ya, itu seorang rasul. Ada di surat As-Saffat ayat 139. Wa inna Yunusa laminal mursalin. Sesungguhnya Yunus itu benar-benar salah seorang rasul. Nah, kemudian Nabi Yunus berdakwah kepada kaum Nainawi. Tentunya dakwahnya itu mengajak mereka agar hanya menyembah Allah, jangan menyekutukan Allah, mengajak ke jalan Allah ya, itu menuju agama tauhid ya. Karena menurut cerita di kaum Nainawi ini penyembah berhala ya. Kemudian Nabi Yunus berdakwah ke mereka, tapi seperti biasa kaumnya melakukan penentangan ya, mendustakan semena-mena dan memilih tetap kafir. Nah, tentunya ini berlangsung lama, tidak sebentar. Nabi Yunus berdakwah lama, mereka tetap keras kepala. Nah, Nabi Yunus kesel lah ya, kan manusia juga. Lama-lama kesel juga nih, bandel banget nih kaum ini. Lalu Nabi Yunus mengancam mereka, kalau kamu begini terus, maka Allah akan menurunkan siksa atau azab kepada kamu dalam 3 hari. Nah, lalu Nabi Yunus pergi. Nah, tapi tahu kaumnya itu sudah ketakutan saat diancam itu. Nah, ini ada yang unik dari kaum Nabi Yunus ini. Kalau kaum-kaum yang terdahulu seperti kaum Syu'aib, kaum Nabi Hud, kaum Nabi Lut ya, dan lain-lain, kalau diancam itu malah nantang, mana azab Allah sini, kasih lihat kepada kita. Kalau yang ini kaum Nabi Yunus enggak, begitu diancam ketakutan. Nah, saat Nabi Yunus pergi dengan marah tentunya Nabi Yunus itu. Nah, si kaumnya itu ketakutan. Akhirnya kaumnya itu dari anak kecil sampai anak dewasa, laki-laki, perempuan, ibu-ibu, bapak-bapak, termasuk binatang di dalam kitab ini memohon-mohon ampun kepada Allah, menyesal karena telah memperlakukan semena-mena Nabi Yunus. Bersujud di lapangan lah kurang lebih gitu, bersujud semua kepada Allah, berteriak-teriak, memanggil-manggil Allah dan bertobat. Ya, memohon ampun, kurang lebih begitu. Jadi manusia seluruhnya dan sampai hewan saking ketakutannya. Kenapa rupanya? Rupanya azab yang dijanjikan itu sudah datang di atas mereka ya, berupa awan yang sangat gelap, siang seolah-olah jadi malam, gelap sekali, tebal sekali dan berputar-putar, mengerikan. Mereka ketakutan. Makanya dia bertobat. Nah, akhirnya karena tobat mereka ya, tentunya ilham dari Allah juga, seizin Allah ya, azab itu tidak jadi diturunkan kepada mereka. Nah, cerita itulah yang menggambarkan kisah di surat Yunus ayat 98 yang bunyinya seperti ini. Ketika mereka kaum Yunus beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai waktu tertentu. Jadi dihilangkan azab yang akan diturunkan kepada mereka, dihilangkan oleh Allah, batal karena mereka sudah bertobat. Nah, Nabi Yunus pergi dengan marah ya, tadi udah disampaikan. Pergi kemana nggak tahu, luntang-lantung menuju pantai ya, ketemulah perahu, naiklah perahu, entah mau kemana tujuan tidak dijelaskan. Ya, perahu itu di surat As-Saffat 140 dijelaskan kelebihan muatan saat berlayar, sehingga perahu itu tidak bisa maju. Di riwayat lain disebutkan ada badai, tapi di Quran disebutkannya terobang-ambing karena keberatan muatan di surat As-Saffat 140. Nah, mereka penumpang berpikir kelebihan muatan. Muatan dibuang, setelah muatan dibuang ternyata belum bergerak juga ini perahu. Akhirnya mereka berpikir, wah ini kelebihan penumpang.
Sepakatlah para penumpang untuk mengundi siapa yang namanya keluar harus loncat. Dilakukanlah undian. Yang keluar pertama dari undian itu adalah Nabi Yunus. Mereka keberatan kalau Nabi Yunus yang harus loncat, jadi kita undi ulang lagi. Berarti kalau seperti itu mereka kenal nih sama Nabi Yunus nih, sepertinya ya. Nah, karena pas keluar jangan Yunus lah yang loncat lah, kita undi lagi dan sepakat semuanya. Nah, dilakukan undian kedua, keluar lagi Nabi Yunus namanya. Terus Nabi Yunus, udahlah saya aja yang loncat. Mereka keberatan lagi, jangan diundi lagi sampai ketiga kali. Namanya keluar lagi Nabi Yunus. Akhirnya Nabi Yunus membuka baju, di riwayat itu digambarkan seperti itu, dan langsung loncat ke laut. Kemudian Allah memerintahkan ikan besar, yang disebutkan ikan besar, tidak ada kata-kata ikan paus, ikan besar ya, menelan Nabi Yunus, sambil Allah memerintahkan kepada ikan itu, telan dia, jangan dimakan karena itu bukan rezekimu, jangan kau rusak dagingnya dan jangan mematahkan tulangnya, kayak begitu. Nah, ikan itu menyelam, berputar-putar di lautan, ke dasar laut ya. Alim ulama berbeda pendapat mengenai berapa lama Nabi Yunus ada di dalam perut ikan. Ada yang mengatakan, oh ditelannya pagi, sorenya sudah dikeluarkan. Ada yang mengatakan 3 hari, ada yang mengatakan 7 hari, ada yang mengatakan 40 hari. Ya, Allah tidak menceritakan mengenai waktunya, wallahu alam. Nah, itulah semua yang tadi saya cerita sekilas adalah tafsir mengenai surat Al-Anbiya ayat 87 yang bunyinya seperti ini. Ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitnya atau menyulitkannya. Nah, itulah pas dia pergi dalam keadaan marah tanpa seizin Allah perginya, menurut riwayat lain mengatakan seperti itu. Nah, maka Allah mempersulit perjalanannya, yaitu dengan tadi perahu tidak jalan, terus diundi, namanya dia keluar lagi, begitu nyamplung ke laut dimakan ikan, dan sempit di dalam ruangan perut ikan itu sempit. Jadi yang digambarkan besar, luas, sempit sekali. Jadi badannya itu digambarkan tuh rusak itu, apa kulit-kulitnya itu tergesek-gesek seperti itu. Nabi Yunus berpikir dia mati, meninggal di dalam perut ikan. Setelah dia gerak-gerakan badannya dalam kondisi yang sangat gelap dan sempit, oh dia sadar dia masih hidup rupanya. Lalu dia buru-buru sujud, ya, di kesempitan perut ikan itu sujud dia. Dia mengucapkan begini, ya Rob, aku membuat masjid untukmu di suatu tempat yang tak seorang pun beribadah kepadamu di sana selain aku. Nah, seperti itu, ya. Nabi Yunus itu menurut riwayat tidak ditelan oleh satu ikan, tapi 2 ikan. Ikan yang pertama menelan Nabi Yunus, terus ditelan lagi oleh ikan yang lebih besar lagi. Jadi di dalam 2 perut ikan. Bayangkan di dalam 2 perut ikan, 1 perut ikan saja sudah gelap, ditambah 2 ikan kedua, ya, makin gelap, dibawa ke dalaman laut yang dalam, gelap lagi, malam hari gelap banget, udah sangat gelap. Makanya Allah gambarkan gelap gitu loh. Nah, ada hadis dari Abu Hurairah ya, berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuturkan, kalau Allah berkehendak untuk menahan Yunus dalam perut ikan besar, Allah mengilhamkan kepada ikan itu, telanlah dia, jangan kau lukai dagingnya dan jangan kau patahkan tulangnya. Saat ikan itu membawa Yunus ke dasar lautan, Yunus mendengar suara. Ia kemudian bertanya dalam hati, suara apa itu? Nah, Allah mengetahuinya. Bayangkan sudah di dalam hati, ya, di dalam 2 perut ikan, di dalam kedalaman laut yang gelap dalam, dan malam Allah mengetahuinya. Allah kemudian mewahyukan kepadanya saat ia berada di dalam perut ikan. Itu adalah suara tasbih hewan-hewan laut. Allah mengilhamkan kepada Nabi Yunus, ya, mewahyukan bisa mendengar tasbihnya makhluk-makhluk laut yang sangat dalam. Kemudian Nabi Yunus bertasbih di dalam perut ikan. Nah, Nabi Yunus juga bertasbih. Walau alam ini mukjizat Nabi Yunus bisa mendengar dengan frekuensi suara yang sangat kecil, ya, bisa mendengar batu, pasir, tumbuhan di bawah laut, binatang-binatang di bawah laut, malah menurut riwayat sampai dasar laut, di bawahnya lagi, ya, di bawahnya lagi, di bawah tanahnya lagi, ke dalam itu bisa mendengar seperti itu.
Nabi Yunus di dalam kegelapan dan kesempitan bertasbih di bawah laut, bertasbih ya, sambil yang mendengar juga tasbih-tasbih dari makhluk-makhluk Allah lainnya ya, bertasbih. Di surat As-Saffat dikatakan kalau sampai tidak bertasbih ya, itu Nabi Yunus tidak akan keluar dari perut ikan sampai hari berbangkit. Jadi dia akan hidup terus sampai kiamat. Itu ada di surat As-Saffat itu. Maka sekiranya dia tidak termasuk orang yang banyak berzikir atau bertasbih kepada Allah, niscaya dia akan tetap tinggal di perut ikan sampai hari berbangkit. Nah, malaikat mendengar ada suara yang pelan, tasbih, zikir dari mana entah, nggak tahu dari mana, dari bumi tapi nggak tahu di mana. Ini saya bacakan sedikit. Para malaikat mendengar bacaan tasbihnya, lalu mereka mengatakan, "Ya Rob, kami mendengar suara lemah di bumi yang tidak kami ketahui dari mana." Allah berfirman, "Itu suara hambaku Yunus. Ia durhaka kepadaku, lalu aku menahannya di dalam perut ikan di dalam lautan." Para malaikat bertanya lagi, "Apakah Yunus yang soleh itu, yang setiap siang dan malam zikirnya diangkat, amal solehnya diangkat kepada Engkau ya Allah?" Allah menjawab, "Iya benar." Nah, maka malaikat dari situ memohonkan ampunan kepada Allah agar dibebaskan. Nah, jadi bentuknya zikir ya, tidak doa. Nabi Yunus tidak berdoa, "Ya Allah, keluarkan aku dari perut ikan." Tidak, zikir saja seperti yang dijelaskan di surat Al-Anbiya ayat 87. Yang sangat terkenal itu zikirnya, "La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin." Nah, dari situ kemudian Allah memerintahkan ikan agar mengeluarkan Nabi Yunus ya, lalu dikeluarkanlah Nabi Yunus dari perut ikan itu. Nah, pas dikeluarkan dari perut ikan itu, Nabi Yunus dalam kondisi sakit, yaitu ada di surat As-Saffat 145. Sedang dia dalam keadaan sakit. Allah ya sangat maha pengasih, maha penyayang, maha penolong. Allah itu menumbuhkan pohon labu ya, buah labu di sekitar sakitnya Nabi Yunus, karena gak ada orang lain, gak ada siapa-siapa. Nah, menurut alim ulama, labu itu sangat istimewa, buahnya, kulitnya, daunnya, batangnya, bila dimakan itu bisa dimakan semua dan menyehatkan badan Nabi Yunus. Juga di riwayat disampaikan ada kambing yang penuh air susu untuk minum Nabi Yunus, sehingga Nabi Yunus sehat lagi. Lalu Nabi Yunus diperintahkan kembali ke kaumnya Nainawi untuk berdakwah lagi, membimbing kaumnya yang sudah bertobat agar beriman kepada Allah secara benar. Zikir dan tasbihnya Nabi Yunus di dalam perut ikan itulah yang menjadi sebab dia dibebaskan oleh Allah dari perut ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiada Tuhan selain Engkau, maha suci Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada kita umatnya. Saya bacakan, ini penting sekali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada sebuah nama Allah yang jika ia diseru dengannya, ia akan mengabulkan, dan jika diminta dengannya, ia pasti memberi, yaitu doa Yunus bin Matta. Aku bertanya, maksudnya sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, doa ini untuk Yunus secara khusus ataukah untuk seluruh kaum muslimin?" Rasulullah menjawab, "Doa ini untuk Yunus secara khusus dan untuk kaum mukminin secara umum kala mereka berdoa dengan menyebutnya." Jadi kita biasakan zikir dan doa dengan ini kepada Allah. Insya Allah semua keperluan kita, kesulitan kita akan Allah mudahkan, akan Allah angkat segala kesulitan kita. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.